Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Harari Putra akan menjelaskan tentang hukum MOR dan konsep sistem operasi sebagai tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Hukum MOR adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor yang diperkenalkan oleh Mr. Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel, ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Hukum Moore yang menyatakan bahwa kompleksitas sebuah mikroprosesor hendak meningkat 2 kali lipat tiap 18 bulan sekali. Sekarang, semakin tidak jauh ke arah jenuh. Hal ini semakin nyata setelah Intel resmi memulai arsitektur prosesornya dengan kode NeHaLem. Prosesor ini mulai memainkan teknik teknologi nano dalam pembuatan prosesor, sehingga tidak membutuhkan saat selama 18 bulan untuk melihat peningkatan kompleksitas, tapi hendak semakin singkat. Saat ini, hukum Moore telah menjadi target dan tujuan yang mau dicapai dalam pengembangan industri semikonduktor. Peneliti di industri prosesor berupaya mewujudkan hukum Moore dalam pengembangan produknya. Industri material semikonduktor terus menyempurnakan produk material yang dibutuhkan prosesor, dan aplikasi komputer dan telekomunikasi mengembang pesat seiring dikeluarkannya prosesor yang mempunyai kemampuan semakin tinggi. Secara tidak langsung, hukum Moore menjadi umpan balik atau yang lebih dikenal dengan feedback untuk mengendalikan laju peningkatan banyak transistor pada keping IC. Hukum Moore mengendalikan semua orang untuk bersama-sama mengembangkan prosesor. Lepas dari alasan-alasan tersebut, pemakaian transistor hendak terus meningkat sampai ditemukannya teknologi yang semakin efektif dan efisien, yang hendak menggeser mekanisme kerja transistor sebagaimana yang dipakai saat ini. Meskipun Mr. Gordon Moore bukanlah penemu transistor atau IC, gagasan yang dilontarkannya tentang kecenderungan peningkatan pemakaian banyak transistor pada IC telah memberikan sumbangan akibat bagi kemajuan teknologi informasi. Tanpa hafal yang berfaedah, Moore mungkin belum dapat menikmati komputer berkecepatan 3 GHz seperti saat ini. Sekarang kita lanjut ke konsep sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpangan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Sistem operasi merupakan resource manager atau pengelola sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagi sistem yang kompleks. Fungsi dari sistem operasi ini yang ke-1, manajemen memori, manajemen prosesor, manajemen perangkat, manajemen file, keamanan, kontrol atas kinerja sistem, mendeteksi kesalahan dan bantuan menyelesaikannya, koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lainnya. Fungsi dari manajemen memori mengacu pada manajemen memori utama atau memori utama. Memori utama adalah beragam kata atau byte, di mana setiap kata atau byte memiliki alamatnya sendiri. Memori utama menyediakan penyimpangan cepat yang dapat diakses langsung oleh CPU. Agar program dijalankan, program harus dalam memori utama. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen memori. 1. Menyimpan jejak memori utama, yaitu bagian mana dari itu yang digunakan oleh siapa, bagian apa yang tidak digunakan. 2.
Dalam multiprogram, OS memutuskan proses mana yang akan mendapatkan memori kapan dan berapa banyak. 3. Mengalokasikan memori ketika sebuah proses memintanya untuk melakukannya. 4. Batal mengalokasikan memori ketika proses tidak lagi membutuhkan atau telah dihentikan. Lanjut ke manajemen prosesor. Dalam lingkungan multiprogram, OS memutuskan proses mana yang mendapatkan prosesor kapan dan berapa banyak waktu. Fungsi ini disebut penjadwalan proses. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen prosesor. 1. Menjaga jejak prosesor dan status proses. Program yang bertanggung jawab atas tugas ini dikenal sebagai pengendali lalu lintas. Selanjutnya, mengalokasikan prosesor CPU ke sebuah proses. Yang terakhir, batal mengalokasikan prosesor ketika proses tidak lagi diperlukan. Manajemen perangkat. Sistem operasi mengelola komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Ini melakukan kegiatan berikut untuk manajemen perangkat. Yang pertama, menyimpan jejak semua perangkat. Program yang bertanggung jawab atas tugas ini dikenal sebagai pengontrol I/O atau input output. Memutuskan proses mana yang mendapatkan perangkat kapan dan berapa banyak waktu. Yang terakhir, mengalokasikan perangkat dengan cara yang efisien. Selanjutnya, manajemen file. Sistem file biasanya diatur dalam directory untuk navigasi dan penggunaan yang mudah. Directory ini mungkin memuat berkas dan arah lainnya. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen file. Yang pertama, melacak informasi, lokasi, penggunaan, status, dan lain-lain. Fasilitas kolektif sering dikenal sebagai sistem file. Yang kedua, memutuskan siapa yang mendapatkan sumber daya. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, membatalkan mengalokasikan sumber daya. Kategori pada sistem operasi pertama, single user single tasking. Satu komputer hanya bisa digunakan oleh user yang hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya, DOS atau Disk Operating System, MS-DOS, Microsoft DOS, IBM Compatible, PC-DOS, Personal Computer DOS, sampai IBM, DR-DOS, Digital Research Novel. Yang kedua, multi-user. Satu komputer yang digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya Novel, Network. Yang ketiga, single user multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contoh, Unix, Linux, FreeBSD, Sun Solaris, atau Windows dengan aplikasi Citrix MetaFrame, hardware, Office Station, dan lain-lainnya. Yang keempat, terakhir, multi-user. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya, Windows, Mac OS, Linux, Java Desktop System, Symbian, Palm OS, dan lain-lain. Begitu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah memperhatikan. Saya Ihsan Herdi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.